Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di tema lain dari channel kami, yaitu kajian tasawuf dan tarekat. Sebelumnya kami paparkan bahwa tema ini merupakan permintaan dari sebagian sahabat kami yang meminta untuk membuat kajian tentang khusus tasawuf dan tarekat. Akhirnya kami beranikan diri setelah berpikir cukup lama dan jeda lumayan panjang ya, di channel kami tidak ada konten. Akhirnya kami membuat tema baru, yaitu tema kajian tasawuf dan tarekat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab dari kitab Tijaniyah, yaitu Risalatul Fadl wal Imtinan ila Kafatil Ahbab wal Ikhwan, karangan Al-Khalifah Sayyidil Haji Ali Harazim Barodah Al-Fasi. Sebelumnya mungkin kita jelaskan sedikit biografi singkat dari penulis kitab ini. Al-Haji Ali Harazim ini adalah satu di antara beberapa khalifah dari Sri Syekh Ahmad Tijani, pendiri tarekat Tijaniyah. Mungkin kita jelaskan Syekh Tijani terlebih dahulu sebelum kita bahas khalifahnya, yaitu Sayyidi Ali Harazim. Syekh Ahmad Tijani adalah seorang ulama besar, ulama sufi yang lahir di Aljazair, yaitu di kota Ain Madi, itu di sebelah selatan Aljazair. Beliau adalah seorang ulama yang masyhur, keulamaannya, kewaliannya bahkan sejak kecil. Bahkan dikisahkan beliau sudah hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun ya. Hafidhul Quran fi sab'ati min umri. Beliau lahir di tahun 1150 Hijriah atau bertepatan dengan kurang lebih tahun 1737 Masehi di kota Ain Madi. Beliau merupakan Sayyid Syarif keturunan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pada umur 15 tahun beliau sudah menjadi mufti di tempatnya. Kemudian pada tahun 1166 Hijriah, kedua orang tua beliau wafat karena ada wabah yang melanda di Ain Madi ketika itu. Beliau terus melanjutkan karirnya sebagai mufti, sebagai ulama yang dihormati, yang dimintai fatwanya dan dimintai pengajarannya, doanya di tempat beliau sampai umur 21 tahun, yaitu sekitar tahun 1171 Hijriah atau 1757 Masehi. Beliau memutuskan untuk melakukan pengembaraan ilmiah spiritual ke bumi Maroko ya. Lebih tepatnya ke kota Fas. Kemudian setelah beberapa tahun di sana beliau mendapatkan isyarat untuk pergi ke kota di mana ada makamnya Sayyidi Abdul Qadir Al-Abiyad ya. Dan beliau tinggal di sana selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian dari sana beliau melanjutkan pengembaraan ilmiah spiritualnya ke kota Tilmisan ya, atau Tlemcen di ejaan Inggrisnya, yaitu di sebelah utara Aljazair ya. Beliau mungkin beberapa lama di sana sampai tahun 1186 Hijriah ya, atau tepatnya ketika umur beliau 36 tahun dan beliau memutuskan untuk pergi haji ya. Sementara dalam perjalanan haji ini beliau singgah di kota Tunis ya, di sebelah timur Aljazair, yaitu ada negara Tunisia dan sekarang menjadi ibu kotanya yaitu Tunis. Beliau tinggal di sana dan mengajar berbagai macam kitab. Satu di antaranya itu kitab Al-Hikam Ibn Athaillah. Kemudian tinggal juga di kota Susa. Kurang lebih singkatnya beliau tinggal selama setahun di kota Tunis dan Susa ini di negara Tunisia.
Kemudian dari sana beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir ya. Di sana beliau mendapatkan guru tarbiyahnya yang utama yaitu Syekh Muhammad Al-Qurdi, yaitu salah seorang tokoh tarekat Khalwatiyah. Kemudian dari sana beliau melanjutkan perjalanan hajinya ke kota Mekah dan sampai di bulan Syawal ya. Di bulan Syawal tahun 1187 Hijriah ya. Di sana beliau bertemu dengan wali besar dari India yang kemungkinan tarekatnya itu adalah Naqsyabandiyah mungkin ya di zaman itu yang masyhur, yaitu Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Hindi ya. Beliau mendapatkan ya wejangan, nasihat, asrar, ma'arif, ilmu dari beliau. Kemudian beliau bertemu dengan pendiri tarekat Samaniyah yaitu Muhammad bin Abdul Karim As-Saman di Madinatul Munawwarah setelah menyelesaikan ibadah hajinya. Singkat cerita, beliau pada tahun 1196 Hijriah atau sekitar 1721 Masehi, beliau mengalami pengalaman spiritual yaitu yaqzah, dalam keadaan sadar bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah menjadi murabi utamanya, dan beliau disuruh untuk mendirikan tarekat tersendiri, tarekat baru yaitu tarekat Tijaniyah, yang amalnya itu intinya terdiri dari istighfar, salawat, dan tahlil ya. Mungkin tidak jauh beda dengan wirid atau amalan tarekat-tarekat lain pada dasarnya. Mungkin lebih ada penekanan kepada salawat ya, terutama salat al-fatih, yaitu kurang lebihnya. Kemudian beliau bertemu dengan penulis kitab ini yaitu Said Al-Harazim, yaitu sebelum Fathul Akbar ini, sebelum 1190 Hijriah, yaitu tepatnya pada tahun 1191 Hijriah di Wajdah, ketika beliau ingin berziarah ke makam seorang sultan ya, seorang pemimpin yaitu Idris Al-Azhar ya, yaitu putra dari pendiri kerajaan Idrisiyah ya, atau beliau juga mungkin dikenal dengan pendiri kota Fas ya, yaitu Idris Al-Azhar bin Idris Al-Akbar ya. Beliau juga seorang Sayyid Syarif keturunan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyid Ali Harazim ini beliau adalah seorang khalifah bahkan yang terutama, di samping mungkin Muhammad bin Al-Mashri ya, yang sering mencatat kalam-kalam, ajaran, petua dari Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ya. Yang terkenal yaitu karya beliau sebenarnya satu lagi yang belum kita bahas, kitab Jawahirul Ma'ani ya. Mungkin di lain kesempatan ya, karena kitabnya lumayan tebal, 2 jilid. Sementara Al-Fakir memiliki kitab yang agak ringkas yaitu kitab Risalatul Fadl wal Imtinan ini. Ya, singkat cerita beliau mengambil tarekat Khalwatiyah pertama ketika bertemu di Wajidah itu, sampai diantar ke Fas, ke Maroko, dan akhirnya Syekh Ahmad kembali lagi ke Tlemcen, dan sebelum akhirnya pindah ke Abu Samgun dan Syalalah, di mana Fathul Akbar terjadi di situ ya. Tapi nanti setelah Syekh Ahmad pindah untuk yang terakhir kalinya yaitu ke kota Fas untuk mukim sampai akhir hayatnya, beliau bertemu lagi ya dengan Said Ali Harazim. Tapi Said Ali Harazim ini kemudian wafat ya ketika menunaikan ibadah haji di Mekah. Itu kurang lebih sekitar tahun 1218 ya, Hijriah yaitu. Dan dimakamkan di Badar. Oke, tanpa berpanjang kalam, mari kita mulai pembahasan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Alhamdulilladzi nawwara quluba alaihi bi nuri ma'rifatih wa mala'aha bi syuhudi 'azamati jalalihi wa jamalihi min haibatihi wa muhabbatihi wa 'arafahum bihi fa'arafuh
وقربهم به إليه فتاهوا في بحار عظمته وحلاهم بسمات تقريب وكساهم من خلعة توفيقه وكرامته وجعلهم بعد أنبيائه ورسل نخبة عباده وآخر خليقته فكلامهم شفاء ونظرهم لأمراض القلوب دواء وجعلهم دالين به عليه لمن اختصوه بعنايته بوجودهم تنزل الرحمات وبدعواتهم وتوجهاتهم تشرق الأنوار الإلهيات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي محبته مبني وأساس الإيمان وباب المعرفة وسير الإمكان من نوره الشريف تصورت جميع الصور ومن فيضه العالي يستمد البشر والشجر فهو الأب الأصل والختم المحقق الداعي إلى الحق بالحق به ظهرت الموجودات ومنه تفرعت الممكنات إذ هو صاحب رياسة الأولاك وقاب قوسي الوجود وعروة الاستمساك وبالصدق في محبته صلى الله عليه وسلم يحصل للعبد سؤاله وبالأحمد في نوره الباهر يتم فتحه وصوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, di permulaan kitab ini musannif menerangkan memulainya dengan hamdah dan salat seperti biasa. Kata beliau, segala puji bagi Allah yang telah menerangi hati para aulianya dengan cahaya ma'rifat, memenuhinya dengan penyaksian kebesaran, keagungan, dan keindahan Allah, dan memperkenalkan mereka dengannya, maka mereka mengenal Allah, dan mendekatkan mereka kepadanya, maka mereka berenang di lautan keagungannya. Dan Allah memakaikan tanda kedekatan dan memakaikan perhiasan taufik dan karomahnya dan menjadikan mereka setelah para nabi dan para rasul hamba-hamba pilihannya dan makhluk pilihannya. Maka ucapan mereka pun menjadi obat penyakit hati tentunya, dan pandangan mereka menjadi penyembuh bagi segala macam penyakit hati dan menjadikan mereka petunjuk kepadanya bagi orang yang dikhususkan mendapatkan pertolongan Allah untuk menuju kepadanya. Maka dengan adanya mereka rahmat turun, dan dengan doa-doa mereka dan tawajuh mereka terbitlah cahaya ilahiyah. Ini adalah salah satu muqaddimah hamdalah yang khas para sufi ya. Biasanya mendayu-dayu dalam pujian kepada Allah gitu, dengan kedalaman bahasa mereka, menjelaskan keindahan akhlak-akhlak para aulia Allah ya, semacam itu. Kemudian salat beserta salam semoga tercurah kepada Tuhan kami Sayyidina Muhammad SAW yang kecintaannya merupakan dasar keimanan dan pintu ma'rifah dan rahasia imkan. Mungkin imkan ini juga dari mungkin wujud, rahasia makhluk. Min nurihi syarif, dari cahayanya lah tasawwarat jami'u suwar, tergambarlah seluruh gambaran. Wa min faidihi ila ali yastamiddul bashar wa sajar, dan dari limpahan spiritualnya lah yang tinggi manusia dan pepohonan mendapatkan madadnya. Madad ini mungkin limpahan pertolongan spiritual gitu ya, secara singkatnya. Fahuwal abul asli, dialah bapa yang asli, bapa yang awal. Wal khatmul muhaqqiq, dan nabi terakhir yang mendapatkan ilmu hakikat yang mengajak kepada al-haq bil haq, mengajak kepada Allah dengan kebenarannya. Ini juga ada di lafaz salat Fatih, nasiril haqqi bil haqq. Nabi Muhammad adalah al-haq. Ini ada dua, diartikan bisa kadang al-haq itu salah satu nama Allah, atau al-haq itu adalah dinul Islam ya. Jadi menolong Islam dengan kebenaran gitu.
bidharatil mawjudat, dengan wasilahnya lah segala yang ada ini muncul. Wa minhu tafarru'atil mumkinat, dan segala yang mungkin itu terwujud. Idh huwa sahibu riyasah, karena beliaulah pemimpin riyasah. Laulaka ini dari kutipan hadis ya, potongan hadis. Laulaka kama khalaqtul aflak, hadis qudsi, bahwa kata Allah, kalau bukan karenamu ya Muhammad, niscaya aku tidak ciptakan bintang-bintang ya, aflak. Wa qaba qawsil wujud wa urwatul istinsak fa bisidqi bi mahabbatihi alaihi salam yahsulu lil 'abdi su'aluh. Maka dengan mencintainya dengan sungguh-sungguh, maka harapan si hamba bisa terwujud. Wa bil ilmi halal fi nurihil bahir yatim fathu wa sulhu, dan dengan tenggelam dalam lautan cintanya, sempurnalah ma'rifat dan wusulnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa ba'du fa hadhihi risalatun latifah wa ma'anin syarifah jama'atuha min kalami syekhina rabbani wal fardi samadani lana bil abbas at-tijani al-hasani radhiyallahu anhu arda wa ja'ala an-nazar fi al-wajh al-karim mutaqallaba wa maswaha is'afan liman raghaba fi dhalika min al-ikhwan wa tadhkiratan li nafsi wa li kulli insan raja'an min al-mawla al-karim al-intisab ilahi wal indiraj fihi wal qabul ladaihi wa husna tawajjuh ilahi fil haraka wa sukun wa sidqa fil zahir wal maknun ma huwa hasbi wa hasbul mutawakkilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kata beliau, ini adalah satu risalah yang singkat, yang latif, dan makna yang mulia yang kami kumpulkan dari petuah-petuah kalam syekh kami yang rabbani, yaitu Abul Abbas Ahmad At-Tijani Al-Hasani. Karena beliau juga memenuhi permintaan para ikhwannya, dan juga sebagai pengingat bagi dirinya dan bagi manusia umumnya. Dan juga dengan risalah ini beliau mengharapkan dimasukkan ya ke dalam golongan ikhwan Tijaniyah, wal indiraj fihi wal qabul ladaihi, dan diterima gitu, mendapatkan penerimaan baik dari Allah maupun dari syekhnya, itu Syekh Ahmad Tijani. Wa husna tawajjuhi fil harakah was sukun, dan juga semoga ini menjadi semacam ladang amal bagi beliau, dan mendapatkan pahala dalam geraknya dan diam beliau. Wa hasbi wa hasbul mutawakkilin, dan hanya kepada Allah lah, kata beliau, tempat bersandarnya, yang mencukupinya dan yang mencukupi para orang yang bertawakal. Wa ratabtuha ala muqaddimah wa maqsad wa khatimah. Beliau menyusunnya atas 3 bagian, yaitu muqaddimah, maqsad, dan khatimah. Fal muqaddimah fi haqiqatil muridi shadiq wa kayfiyati wal adab lahu baina yaday syekh wa fi ghaibatihi wal umuri allati taqta'u baina syekh wa muridihi wa tasuddu an hadratihi wa tariqihi. Wa usadru hadhil muqaddimah bi qaidatin hadiyatin li anwa'i rusydi wal falah da'iyatin. Ya, pada bab muqaddimah beliau menjelaskan ada beberapa subbab, yaitu tentang hakikat murid yang shadiq dan adab-adabnya, kemudian perkara yang bisa memutus hubungan antara si murid dan syekhnya, dan juga beliau mengucapkan ada beberapa kaidah ya yang penting dalam bab bimbingan syekh kepada muridnya ya. Kemudian wal maqsad fi fadli syekh radhiyallahu anhu wa mukhasahu bihi wa fi fadli wardihi wa ma'adahu li talihi wa liman sahibahu minal mu'minin. Wal khatimah fi fadli shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna afdalu min jamil amal al-dzikriyah. Wa dzkuru ba'da khasiyatiha wa anha maqbulah qat'an duna sa'iril amal. Wa dzalika bi an wasyaqi shalawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzkuru shalawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzkuru fadlaha wa ma'adallahu liman iltazama dzikraha wa dzalika
bilafzi Syekh radhiyallahu anhu min imla'ihi alaina illa ma masatil hajatu ilaihi unsibuhu limhali insyaallah ta'ala. Jadi ini intinya ada 3 bagian utama, yaitu muqaddimah, maksud, wa khatimah. Mungkin kita tidak semuanya kita bahas ya, bahas yang penting-pentingnya, terutama adab murid kepada gurunya, yaitu juga hakikat murid tentunya, kemudian perkara yang bisa memutusi murid, kemudian kita juga akan menjelaskan sanad thariqah ini, thariqah Tijaniyah. Kemudian di khatimah nanti ada beberapa fadilah sholawat, terutama sholawat fatih, dan beberapa wasiat yang bermanfaat, terutama bagi para penempuh jalan tasawuf ya, atau tarekat umumnya. Mungkin ini sebagai pembukaan kajian kita dari kitab Risalatul Fadl wal Imtinan. Insyaallah mungkin dalam beberapa waktu dekat kita lanjutkan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.